Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati adalah Bapak Ibu tim reviewer laporan kemajuan pusat riset ekonomi, akuntansi, manajemen dan pembangunan desa. Itu adalah nama pusat riset kami yang dalam hal ini kami melakukan penelitian dengan judul Destination Trust dan Perceived Destination Value serta Intention to Visit Destination Wisata Indonesia. Eh, Anggotanya saya sebagai ketua, kemudian anggota peneliti pertama adalah Bapak Profesor Dr. Hasdi Aiman MSI, kemudian anggota kedua adalah Bapak Dr. Rino SPD MPD MM, kemudian anggota ketiga adalah Ibu Dr. Armida SMSI, anggota keempat adalah Ibu Wayosi Septrisola SMM. Sementara ada 5 orang mahasiswa yang membantu, yaitu Saudara Eta Ananda Cahyani, Saudara Sefira Nabila Rifayani, kemudian Ardiles, dan Muhammad Raub Hidayat, serta Nur Jayadi. Penelitian ini sudah kami lakukan dan sudah terjalan sampai kepada analisis data. Nah, kalau kita lihat latar belakang penelitian ini adalah karena kalau kita baca dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia, bahwa sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor unggulan atau menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia, karena sektor pariwisata ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan juga peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, maka kalau kita lihat perkembangan pariwisata di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya Thailand, Singapura, Malaysia relatif tertinggal dari data-data yang kita lihat. Oleh sebab itu, maka perhatian khusus terhadap faktor yang mempengaruhi minat wisata untuk berkunjung kembali ke destinasi wisata yang ada di Indonesia merupakan salah satu yang paling penting, khususnya untuk generasi milenial dan generasi Z, karena yang banyak berwisata itu adalah anak-anak yang usia muda tersebut. Kedua, tujuan penelitian pertama adalah untuk mengevaluasi atau menganalisis pengaruh destination trust terhadap intention to visit destination Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi destination trust dan perceived destination value. Yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh brand individuality, brand consistency, dan brand continuity terhadap destination authenticity. Kemudian, jadi novelty atau kebaruan, kebaruan ini adalah bahwa penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian tentang destination heresy, destination authenticity, dan destination awareness, serta juga destination image. Nah, dengan demikian peneliti merupakan salah satunya melakukan analisis dengan menggunakan model penelitian yang sudah disampaikan tadi, yaitu dengan melihat bagaimana destination hierarchy, destination authenticity, destination awareness, dan destination image. Luaran dari penelitian ini yang pertama adalah publikasi di jurnal terindeks Scopus ketiga. Ini rencana akan dipublish di jurnal Access to Success, Kemudian di jurnal Q4 yaitu Strategic Direction, kemudian di Proceeding, International Academy Symposium of Social Science, dan yang keempat adalah di jurnal Aplikasi Manajemen yaitu di Sinta 3. Nah, ini rencana dari publikasi penelitian ini. Kemudian kalau kita lihat kajian teorinya, banyak sekali hal yang menyangkut yang sudah diteliti tentang destination, Nah, terutama tentang destination to visit, dengan menggunakan berbagai variabel, antara lain misalnya yang dilakukan oleh Cheng, dia melihat dari IWOM-nya, dan atau blok wisata. Kemudian misalnya penelitian yang dilakukan oleh Serdasemux, juga melihat bagaimana destinasi wisata sebagai satu gen pertukaran antara dua pihak. Kemudian juga dilakukan oleh Destination Trust yang dilakukan penelitiannya oleh Han and Hyun. Kemudian tentang kunjungan wisata yang mereka percayai dan dapat diyakini yang dilakukan oleh Ru Darmon,
Nah, itu antara lain penelitian-penelitian yang sudah berjalan, yang sudah terdahulu, yang juga menjadi apa namanya rujukan dalam riset ini. Nah, jadi dari sana kami mencoba merumuskan kerangka penelitian seperti model yang sudah kami perlihatkan di sini, kerangka konseptualnya, yaitu ada destination authenticity yang dipengaruhi oleh brand identifiability, brand consistency, dan brand continuity. Sedangkan destination trust dipengaruhi oleh destination hierarchy dan destination authenticity. Perceived destination value dipengaruhi oleh destination authenticity, destination awareness, dan destination image. Sementara intention to visit destination dipengaruhi oleh destination trust dan perceived destination value. Nah, jadi itu model yang pertama. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, dalam penelitian ini ada 4 ya publikasi yang itu yang akan direncanakan, kerangka konseptual ini akan direncanakan dipublish di Q3. Sementara yang kedua adalah yang akan dipublish tentang bagaimana pengaruh destination hierarchy, destination authenticity, serta kepada destination trust. Dan bagaimana juga pengaruh antara brand individuality, brand consistency, brand continuity terhadap destination authenticity. Kemudian di publikasi yang ketiga ini rencananya di Proceeding to Next Scopus, yaitu bagaimana pengaruh destination hierarchy terhadap destination awareness dan destination image, serta pengaruh keduanya terhadap perceived decision value. Sedangkan yang terakhir yang rencananya akan dipublish di jurnal manajemen adalah tentang bagaimana pengaruh antara brand identity, brand consistency, dan brand continuity terhadap destination authenticity, ya. Nah, itu dalam penelitian ini, ya, populasi yang kita ambil itu adalah generasi milenial dan generasi Z, ya, yang usianya antara 18 sampai 42 tahun. Kemudian ukuran sampelnya adalah 510 unit sampel minimal. Penarikan sampel digunakan dengan purposive sampling. Nah, penelitian ini juga dilakukan di beberapa provinsi mencakup mewakili Indonesia, yaitu di Sumatera ada 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pulau Jawa diwakili oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta Sulawesi Utara dan Bali. Ya, nah itu ada beberapa provinsi, dan jadi semuanya ini akan mencakup karena ada mewakili Sumatera, mewakili Jawa, mewakili Sulawesi, dan juga mewakili Bali. Ya. Nah, jadi sesuai dengan kerangka konseptual, maka penelitian ini menggunakan Structure Education Model atau SEM. Ya, nah jadi roadmap penelitian juga kami perlihatkan di sini. Mulai dari tahun 2016 kami meneliti tentang purchase intention produk UMKM. Kemudian di 2017 tentang competitiveness advantage UKM Sumbar. Kemudian di 2018 adalah hilirisasi produk Bengkuang. 2019 adalah Sustainable Destination, 2020 Brand Advocacy Produk Khas Sumatera Barat, 2021 adalah Brand Choice untuk makanan di UMKM, dan kemudian 2022 ada pertama tentang Intention to Visit Destination, ya. Dan rencana 2023 adalah tentang digital marketing. Nah, hasil yang dicapai ya di tahap pertama ini sudah melakukan penyusunan proposal, ya, sudah menyiapkan kuesioner, kemudian data juga sudah dikumpulkan, ya, untuk semuanya, lalu kemudian sudah dilakukan analisis data. Dari analisis data itu tadi ada 3 hasil yang akan dihasilkan. Jadi dari deskripsi responden penelitian kelihatannya datanya ini cukup bagus, ya, berdistribusi normal. Kemudian dilakukan analisis terhadap model. Pertama, model yang pertama itu tadi adalah model yang utama yang akan nanti dipublish di jurnal terindeks Scopus Q3, di mana di sini bahwa dari hasil yang diteliti dilihat bahwa destination authenticity dipengaruhi secara signifikan oleh brand individuality, brand consistency, dan brand continuity. Itu juga destination authenticity mempengaruhi destination trust dan perceived destination value.
serta destination image juga mempengaruhi perceived destination value. Destination trust dan perceived destination value mempengaruhi intention to visit destination, ya. Kemudian di model yang kedua, di mana uh, brand individuality, brand consistency, dan brand continuity mempengaruhi destination authenticity dan juga mempengaruhi destination trust. Kemudian di model yang ketiga, destination awareness dan destination image serta mempengaruhi perceived destination value. Ya, nah itu. Lalu nanti dari hasil analisis ini sudah didapatkan hasilnya cukup bagus. Entah ketiga model yang sudah dikembangkan nanti dilakukan. Nah, tahap selanjutnya kami akan mencoba membahas ini, ya, merumuskan pertama laporan akhir yang lengkap, yang kedua juga menyiapkan tiga artikel yang dihasilkan dari hasil riset ini, ya. Nah, dan kemudian nanti akan kami publish sesuai dengan yang telah direncanakan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga model yang dibangun itu merupakan model yang bagus, ya, karena ketiganya itu valid dan valid dan juga reliable, ya. Nah, kemudian masing-masing variabel itu mempengaruhi variabel yang lain sehingga terbangunlah structural equation model untuk riset ini. Nah, itu barangkali yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.